Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini dari semester 6 Pendidikan Ekonomi. Pak Ustadz, saya izin bertanya, apa yang harus dilakukan untuk menanamkan sikap jujur terhadap anak-anak yang sedang belajar berpuasa? Sekian, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa TV-mu yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi ada pertanyaan yang menarik dari salah seorang mahasiswi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menanamkan sikap jujur ya kepada anak yang sedang berpuasa? Nah, ini pertanyaan yang menarik karena menyangkut kejujuran. Salah satu masalah yang krusial yang dihadapi oleh kita sebagai umat dan bangsa Indonesia adalah masalah kejujuran. Kita tahu tingkat korupsi yang sangat tinggi itu juga dampak dari ketidakjujuran. Dan salah satu nilai dari puasa adalah bagaimana kita bersikap jujur pada diri kita sendiri, jujur ya dalam menjalankan ibadah puasa. Saya ingin menjawab pertanyaan dari mahasiswi FKIPU Hamka tadi dengan memulainya dari satu hal yang perlu kita tanamkan terlebih dahulu kepada anak-anak kita adalah, apa sih manfaat dari kejujuran itu? Apa manfaat dari sikap jujur? Nah, ini yang pertama yang harus ditanamkan. Ya, manfaat dan bahaya kalau kita jujur atau kalau kita tidak jujur. Nah, misalnya ya sesuai penjelasan kita sesuai dengan umur dari anak kita ya. Ya, kita bisa mengatakan bahwa kalau kita jujur ya kepada anak kita ya, maka kita akan disayang sama Allah. Ya. Kalau kita jujur, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar. Kalau kita jujur, maka atau kalau Dede jujur, ya misalnya ya kita sampaikan kepada anak kita, maka itu adalah orang yang jujur, itu adalah orang yang pintar. Ya, orang yang jujur itu adalah orang yang pasti disenangi sama temannya. Ya, kalau tidak jujur pasti tidak disukai sama temannya. Ya, orang yang jujur akan disukai oleh banyak orang dan seterusnya dan seterusnya. Kita jelaskan apa manfaat dari ketidakjujuran dan kalau tidak apa manfaat dari kejujuran. Dan kalau tidak jujur, dampaknya akan berbahaya bagi kehidupan kita. Kita jelaskan kepada anak kita. Baru kita menanamkan nilai-nilai kejujuran. Nah, pertama, salah satu metode yang paling efektif dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran itu adalah dimulai dari lingkungan keluarga. Dimulai dari rumah, para pemirsa TV-mu yang berbahagia. Ya. Di rumah harus menjadi tempat yang ramah bagi pembudayaan kejujuran. Nah, contoh misalnya kita sebagai orang tua nih, ya. Kita harus berupaya sebisa mungkin ya memberikan keteladanan kepada anak kita dengan apa? Dengan sekata atau seiramanya antara kata dan perbuatan. Ya, kalau kita bilang ini, maka kita harus tunjukkan kepada anak kita, oh begini. Kalau kita udah janji nih misalnya mau beliin ini, ya kita harus belikan gitu. Kalau nggak boleh ini kita mau kasih sayang, kita harus, jadi antara kata dan perbuatan itu selaras. Kita tunjukkan. Sehingga mereka akan belajar kejujuran dari rumah. Karena itu yang paling dekat dengan mereka. Ini yang pertama, keteladanan. Saya kira yang sangat-sangat penting. Kalau kita ingin menanamkan kejujuran. Karena kejujuran yang kita bahas ini ada hubungan dengan puasa. Tapi secara umum ya, bahwa kejujuran itu bisa kita tanamkan bukan hanya pada saat mereka berpuasa gitu ya, tetapi
di bulan-bulan yang lain kita tanamkan di keluarga. Nah, yang kedua, cara kita menanamkan kejujuran kepada anak-anak kita yang sedang berpuasa itu adalah dengan memberikan kesadaran dan pemahaman kepada mereka bahwa Allah itu bisa melihat kita. Allah bisa melihat Dede. Dede berpuasa, kalau Dede masuk ke toilet misalnya, diam-diam nggak ketahui sama papa mama, diam-diam minum, Allah yang melihatnya. Kenapa? Karena Allah itu dekat dengan kita. Jelaskan, berikan pemahaman bahwa kalau tidak bisa dilihat sama papa mama, sama kakak, sama adik, atau sama teman, Allah yang melihatnya. Maka harus malu sama Allah, itu ya. Nah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kan itu di dalam Quran surat Al-Baqarah lanjutan dari penjelasan menyangkut puasa itu. Ketika ada yang bertanya tentangku, kata Allah, maka jawablah, ya, fa inni qarib, bahwa aku itu sangat dekat sekali, ya. Ujibu da'wata da'i dada'an. Bahkan ketika kalian berdoa, maka aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Dekat Allah. Jadi Allah melihat Dede. Kalau Dede mau minum nih, mau makan diam-diam, Allah akan melihatnya, ya. Kemudian yang ketiga, tanamkan bahwa kalau Dede tidak bisa berpuasa 1 hari penuh, maka boleh berpuasa mungkin setengah hari, mungkin sampai jam 11, mungkin sampai jam 1. Jadi Dede nggak boleh memaksakan diri berpuasa. Nah, lebih baik Dede berbuka kalau ketimbang menyembunyikan, ya, berbohong. Oh, ternyata diam-diam udah minum. Lebih baik berbuka. Nah, ini kita tanamkan. Jadi jangan memaksakan kepada anak-anak kita berpuasa, terutama yang belum balik, para pemirsa TV-mu yang berbahagia, untuk berpuasa sampai-sampai mereka berbohong karena dipaksa sama orang tuanya, harus, nggak boleh. Lebih baik kita menanamkan kejujuran sesanggup mereka saja untuk berpuasa. Dan yang ketiga, kita juga bisa menanamkan kejujuran itu dengan apa? Dengan cerita, terutama menjelang tidur, ya, para pemirsa sekalian. Jelang tidur kita bisa cerita, misalnya isi ceritanya tentang kejujuran. Misalnya keutamaan orang yang jujur, bahaya orang yang tidak jujur. Bisa kita ambil dari dongeng atau bisa kita ambil dari cerita-cerita yang nyata. Nah, itu jadi akan tertanam di dalam pikiran mereka. Oh, jujur itu sangat penting. Dan mereka akan berusaha untuk mempraktekkan jujur itu. Dan yang terakhir, menanamkan jujur itu adalah dengan cara, yaitu apa? Dengan memberi apresiasi. Ya, jadi kalau mereka jujur, kita harus beri apresiasi. Dan kalau mereka tidak jujur, jangan menghakimi. Nah, ini para pemirsa sekalian, kalau ada anak kita di rumah, jangan menghakimi, apalagi memarahi kalau mereka tidak jujur. Nah, kita upayakan, ya, kalau mereka tidak jujur, ya kita mancing, supaya mereka jujur. Tapi dengan cara apa? Dengan cara lemah lembut, dengan cara kasih sayang. Ya, pasti mereka nanti akan mengaku, oh gitu. Nah, sembari kita melakukan proses pembinaan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, gitu ya. Jangan memarahi. Kalau memarahi, para pemirsa sekalian, maka akan timbul rasa takut. Dan kalau mereka takut dan khawatir, maka mereka justru tidak akan mau menyampaikan lagi ke kita, walaupun mereka tidak jujur. Ini beberapa hal, saya kira banyak hal yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Setidaknya saya menyampaikan 4 hal, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mari kita mulai dari rumah kita dengan keteladanan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak kita. Demikian, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.